Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Gamalama TV. Senang sekali saya Ahmad Pikal kembali lagi menjumpai dalam program talk show kita seperti biasa yang tentunya adalah di Dialog Spesial. Di edisi siar di hari ini, di malam ini, Kamis 29 April 2021. Dan di kesempatan ini kita akan membincangkan sebuah tema ya seputar mudik ya. Apakah jadi ataukah tidak ya, tapi keselamatan harus terus menjadi prioritas utama. Dan tema kita di malam ini yaitu mudik tak mudik, hati-hati jaga keselamatan. Dan untuk membincangkan lebih lanjut terkait tema kita di kesempatan malam ini, tentunya ada narasumber yang sudah bersama saya sapa Bapak Muhammad Arafa, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas ya, Ternate. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam Pak Pikal. Kabar baik? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah ya, di tengah puasa aktivitas itu masih tetap jalan ya, aktivitas? Alhamdulillah untuk aktivitas kesiapsiagaan Basarnas tetap berjalan. Wih, salut sekali Pak. Baik, pemirsa Gamalama TV ya, mudik tak mudik, hati-hati jaga keselamatan ya. Kita langsung saja membincangkan terkait tema kita di kesempatan ini ya. Baik, saya langsung saja ke Pak ya. Nah ini kalau kita lihat ya, tidak tahu ya ini nanti jadi ataukah tidak ini ya kan tentang wacana mudik ini, apakah masih bisa dengan seperti tahun kemarin ataukah diizinkan untuk mudik ya, tapi tetap ya jaga keselamatan itu harus menjadi prioritas utama ya. Nah mungkin selama ini mungkin sebelum kita berbincang lebih lanjut terkait dengan Mas fokus ke mudik ini ya, bisa disampaikan dulu Bapak ya, Basarnas mungkin dalam triwulan bulan pertama ini tentang potensi kecelakaan yang sudah dilakukan oleh Basarnas ini seperti apa ini ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Direktur Utama PT Gamalama TV Indonesia dan rekan-rekan PT Gamalama yang telah menyiapkan waktu dan tempat untuk melaksanakan giat dialog dengan tema mudik tak mudik, hati-hati dalam keselamatan. Merupakan tema yang sangat menarik untuk kita berdialog karena mengingat puasa sudah memasuki hari ke-17. Tentunya masyarakat se-Indonesia kepingin sekali pulang ke kampung halaman. Untuk itu mungkin kita ketahui kalau mudik merupakan suatu kegiatan perjalanan di bulan suci Ramadan dan merayakan hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Dan perjalanan orang adalah kegiatan perjalanan orang dari suatu daerah ke daerah lain untuk melaksanakan mudik. Oleh karena itu dengan perjalanannya seseorang untuk melaksanakan mudik dari suatu tempat provinsi ke kabupaten ke kota ataupun antar negara, tentunya menggunakan moda transportasi lewat jalur laut, jalur udara, jalur perkeretaapian, dan jalur penerbangan. Oleh karena itu, dengan adanya transportasi masyarakat yang melaksanakan mudik, tentunya kita ketahui bahwa sudah dikeluarkan surat edaran nomor 13 tahun 2021 terkait dengan pelarangan mudik, di mana pengetatan sudah dimulai pada tanggal 22 April sampai dengan 5 Mei, dan peniadaan mudik dimulai pada tanggal 6 Mei sampai dengan 24 Mei. Oleh karena itu mungkin masyarakat merasa resah dengan tidak ada batasan-batasan waktu yang harus mereka secepatnya melaksanakan mudik. Terkait dengan itu semua, kami juga mendukung kegiatan program pemerintah tersebut karena tujuannya adalah
untuk mengurangi angka kecelakaan transportasi baik laut, udara, dan pun bencana, dan membatasi terjadinya penyebaran virus corona. Oleh karena itu, kami pun kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan pada saat bulan suci Ramadan ini, yaitu melaksanakan kesiapsiagaan 24 jam dan menyiapkan potensi-potensi yang sudah dibina di beberapa kabupaten agar sewaktu-waktu bisa digunakan dalam pelaksanaan operasi SAR. Demikian. Ya, baik. Kalau berbicara tentang potensi untuk terjadinya kecelakaan itu kan dari mobilitas ya masyarakat, artinya gitu ya kan, lalu lintas semakin tinggi. Nah, bisa dibayangkan bahwa nanti ke depan ini kan pastilah menjelang hari H itu pasti akan ada ya, tapi dipungkiri. Nah, ini mungkin untuk kita coba untuk membedah ini ya, mungkin sebelum ada nantinya akan ada arus mudik ini ya, kecelakaan yang terjadi di Maluku Tengah cukupkah tinggi, Pak? Ya, kami sampaikan untuk kecelakaan di tahun 2020 karena pada saat pandemi mengalami penurunan, yaitu 31 musibah yang kami tangani, 21 musibah pelayaran, 8 musibah kondisi membahayakan manusia, 1 musibah bencana. Oleh karena itu di tahun 2021 ini baru 9 musibah yang kami tangani. Seperti itu. Itu rata-rata di laut ya? Ya, untuk musibah kebanyakan yang terjadi kecelakaan di laut, yaitu kebanyakan mati mesin untuk nelayan yang mengalami mati mesin, demikian. Ya, baik Pak. Kalau untuk mengantisipasi ini, artinya bahwa Basarnas kan tidak bisa berjalan sendiri ya, ada unsur-unsur terkait juga ya yang bisa dilakukan. Nah, bagaimana bentuk antisipasinya ya kan kadang-kala kan oke lah kalau untuk untuk pelabuhan-pelabuhan yang formal ini kan bisa dipantau ya. Iya. Tapi kalau bagaimana yang pelabuhan-pelabuhan yang katakanlah pelabuhan istilahnya pelabuhan-pelabuhan semu atau pelabuhan-pelabuhan musliman, ketika penumpang kelihatan banyak kemudian terjadi model pelabuhan-pelabuhan dadakan seperti itu ada juga. Baik, kami selalu berkoordinasi dengan KSOP maupun KUPP, di mana apabila terjadi pelonjakan penumpang kami dan terjadi suatu insiden kecelakaan di laut, pasti dengan cepat mereka menyampaikan informasi. Karena semenjak pelaksanaan operasi SAR, kami tidak sendiri, tim SAR gabungan namanya. Tim SAR gabungan yang terdiri dari AIRUT, KSOP, TNI AL, Perhubungan, pun ada dari BPBD, demikian. Ya, baik. Nah, kalau ada tim gabungan juga ya. Nah, ini kalau misalnya masyarakat yang menggunakan moda transportasi yang mungkin tidak resmi ya, yang tidak tim SAR juga ada ya, tim yang akan dipatroli di sana untuk mengantisipasi ini ya. Baik, kami sampaikan terkait dengan mengantisipasi terjadinya kecelakaan musibah yang bisa datang kapan saja. Kami mensiagakan personil 84 orang, di mana ada beberapa titik di Ternate, di Bacan, di Sula, Tobelo, dan Morotai. Sudah kami sebarkan personil di 4 kabupaten dan sarana-sarana juga sudah kami tempatkan di 4 kabupaten tersebut. Dan seperti Kabupaten Weda dan Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur juga kami antisipasi, karena di situ belum ada pos. Kami selalu berkoordinasi dengan AIRUT apabila suatu saat
ada terjadinya kecelakaan ataupun bencana, kami koordinasi dengan BPBD, cepat menginformasikan supaya kami bisa menggerakkan unsur yang dari Ternate maupun pos-pos yang terdekat untuk memberikan bantuan pertolongan. Oke, baik, luar biasa. Kita break dulu sebentar ya, Pak Arafa ya. Baik, pemirsa Galau TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Dialog spesial masih bertemakan mudik tak mudik, hati-hati dalam keselamatan, akan kami lanjutkan kembali setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami.